Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melanjutkan materi tentang lembaga sosial. Tujuan dari pembelajaran lembaga sosial: nomor 1, siswa dapat mengetahui pengertian lembaga sosial. Nomor 2, siswa dapat mengetahui karakteristik lembaga sosial. Nomor 3, siswa dapat menjelaskan fungsi dari lembaga sosial. Nomor 4, siswa dapat menganalisis tipe-tipe lembaga sosial yang ada di masyarakat. Pengertian lembaga sosial menurut sosiolog. Pertama, Paul Horton dan Chester Ilhan. Lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya, pengertian lembaga sosial menurut Mayor Pollack. Lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem aturan-aturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Selanjutnya, pengertian lembaga sosial menurut Surjono Sukanto. Simpulan norma dari segi tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian lembaga sosial menurut Konjara Ningrat. Suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kolektivitas kebutuhan khusus kehidupan manusia. Dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial yaitu 1. Seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan mempengaruhi. 2. Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. 3. Seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. 4. Wadah dari sekumpulan norma yang mengatur masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan hidup. Lembaga sosial memiliki beberapa organisasi atau asosiasi. Lembaga perkawinan, organisasinya yaitu Kantor Urusan Agama atau KUA. Lembaga pendidikan, organisasinya yaitu perguruan tinggi, SMA, SMP, SD. Lembaga agama, organisasinya yaitu masjid, gereja, pura, wihara. Lembaga pemerintah, organisasinya yaitu partai parlemen. Lembaga perekonomian, organisasinya yaitu PT Firma CV. Proses pertumbuhan lembaga sosial yaitu sistem norma, pelembagaan atau institusional lembaga sosial, dan internalisasi dalam kebiasaan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik lembaga sosial. Karakteristik lembaga sosial yaitu dicirikan memiliki simbol-simbol seperti yang dilihat. Simbol ini sebagai identitas dari lembaga tersebut. Bisa kalian lihat gambarnya simbol-simbol dari beberapa lembaga yang ada di Indonesia. Yang kedua, lembaga sosial juga memiliki tata tertib atau adanya aturan untuk menciptakan ketertiban. Selanjutnya, dicirikan usia lebih lama yang mana lembaga sosial ini dicontohkan sistem pewarisan sejak dulu. Contohnya ada lembaga keluarga. Selanjutnya, ada memiliki alat perlengkapan. Satu lembaga tentunya memiliki alat tulis, buku, komputer, dan lain-lain yang nantinya akan mendukung keberlangsungan dari lembaga tersebut. Selanjutnya, memiliki ideologi. Satu lembaga sosial pasti memiliki kepercayaan yang dianut bersama. Ada ideologi yang mereka anut sehingga ideologi ini diciptakan untuk masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, memiliki kekebalan atau daya tahan, yang mana adat istiadat ini dijadikan pedoman dalam lembaga sosial tersebut. 3. Fungsi lembaga sosial yaitu manifest dan laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang nyata dan disadari serta menjadi harapan banyak orang. Contohnya lembaga keluarga sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, dan lembaga ekonomi berfungsi mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi laten adalah lembaga yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang, atau fungsi yang tidak tampak keberadaannya dan tidak diharapkan masyarakat tetapi tetap ada. Contohnya yaitu lembaga perkawinan. Perkawinan dijadikan sarana menutup malu dari anggapan orang yang tidak menikah dianggap tidak laku. Dan lembaga politik.
Pemilu dijadikan sarana mendapatkan kekuasaan semata untuk mendapatkan kekayaan. Tipe-tipe lembaga sosial. A. Berdasarkan perkembangannya. Erisivi institution, lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya lembaga perkawinan, HAM, agama, dan lain-lain. Enacted institution, lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan lain-lain. B. Berdasarkan nilai yang diterima oleh masyarakat. Basic institution, lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban. Contohnya keluarga, sekolah, hukum. Subsidiary institution, lembaga sosial yang dianggap kurang penting bagi masyarakat. Contohnya rekreasi atau pariwisata. C. Berdasarkan penerimaan masyarakat. Pertama, ada approved dan function institution, yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Contohnya sekolah, perusahaan dagang, dan sebagainya. Kedua, unsanctioned institution, yaitu lembaga yang ditolak oleh masyarakat. Contohnya perjudian, kejahatan, dan lain-lain. D. Berdasarkan penyebarannya. Pertama, ada general institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh seluruh masyarakat dunia. Contohnya, lembaga agama, ekonomi, PBB. Kedua, restricted institution, yaitu lembaga sosial yang tidak dikenal atau hanya sebagian masyarakat. Contohnya, FPI, Muhammadiyah, Lembaga Kesatuan Kristen Indonesia, dan lain-lain. E. Berdasarkan fungsinya. Pertama, ada operative institution, yaitu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Contohnya, lembaga industri. Kedua, ada regulative institution, yaitu lembaga yang berfungsi untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada di masyarakat. Contohnya, lembaga hukum, kepolisian, pengadilan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.